Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqar rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fiddin, arsadakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, arsadakumullah. Sebelum kita mulai kajian dalam kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita pantas mengucapkan berduka cita atas saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yaitu di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan doa ini memberikan spirit kepada saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah. Ikhwani fiddin, arsadakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu penjelasan hadis yang kedua dari Arba'in An-Nawawi. Al-hadisu tsani al-islamu wal imanu wal ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala alaina rajulun sadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Qala an talidda al ummatu rabbataha wa antara al hufah al-urah al-alah ri'a as-sa'i yatatawwaluna fil bunyan thumma intolaqa falabistu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il
Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimakum dinakum. Berikut tadi adalah matan hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi. Baik, ada 3 poin besar yang kemudian akan kita kaji. Yang pertama adalah ahamiyatuhu, poin penting yang kemudian ada di dalam hadis ini. Kemudian yang kedua adalah dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa hadis ini. Kemudian yang ketiga adalah fiqhul hadis wa ma yursidu ilaihi, yaitu pemahaman hadis dan apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Dari hadis ini bahwa bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyabi. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih, syadidu sawadis sa'ri, dan juga berambut yang sangat hitam, la yura alaihi atharus safari, yang tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami semuanya tidak mengenal dia, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan padaku tentang Islam. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan Islam itu adalah bersyahadat atas nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan zakat, kemudian saum Ramadan, dan kemudian berhaji bagi yang mampu. Qala sodakta, kemudian kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi. Qala fa'ahbirni anil iman. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, sodakta, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, Fa'ahbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah dia melihat engkau. Kemudian dia berkata lagi, fa'ahbirni anis sa'ah.
Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian dia berkata, fa'ahbirni anis sa'ah, fa'ahbirni anis sa'ah, fa'ahbirni an amaratiha. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, tolong jelaskan tentang amaratiha, yaitu alamat-alamat tanda-tanda hari kiamat itu. Beliau Rasulullah SAW qala antalidda al-ammah rabbatha. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan kemudian wa antara al-khufah al-arah al-ala. Kemudian kamu melihat orang yang tidak pakai sandal. Kemudian kamu melihat orang yang tidak menutup auratnya. Kemudian kamu melihat al-alah, orang fakir. Kemudian ri'a as-sa'i, yaitu orang penjaga, penggembala domba. Yatatawaluna fil bunyan. Kemudian orang-orang yang berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian tsumma intolaqa, kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, tsumma qala ya Umar atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Kemudian Umar tidak mengatakan tidak tahu. Maka Rasulullah SAW, qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Bahwa kemudian yang datang tadi adalah Jibril yang kemudian datang mengajarkan kepada kalian, yaitu Islam, kemudian iman dan ihsan. Pertama yang kemudian dikaji, bahwa poin penting di dalam hadis ini, Ibnu Daqiq, seorang ulama besar, yaitu ulama ahli hadis dan ahli fikih, beliau mengatakan, hada hadisun azimun istamala ala jami'i wadhaifil a'mal adh-dhahirah wal batinah. Hadis ini yang sangat agung karena memang mencakup semua fungsi perbuatan, baik yang sifatnya lahiriah maupun batiniyah. Wa ulumus syariah kulluha raji'atun ilaihi wa mutasya'abatun minhu. Semua ilmu syarak bersumber dan tercabang darinya, karena hadis ini mencakup seluruh ilmu sunnah. Fahuwa kal ummu lis sunnah. Hadis ini seperti induknya sunnah. Kama sumiyat al-Fatihah ummul Quran. Seperti hanya bahwa Al-Fatihah disebut dengan ummul Quran karena mencakup seluruh makna Al-Quran. Wa huwa minal ahadisi al-mutawatirah li'annahu warada riwayatun thamaniyatun minas sahabah al-kiram. Hadis ini termasuk hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh, yang pertama Abu Hurairah, wa Umar, kemudian Abu Dar, kemudian Anas, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar, kemudian Ibnu Amir al-As'ari, kemudian wa Jaril al-Bajali, yaitu Jaril al-Bajali. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, radhiyallahu anhum. Kemudian yang kedua dari sisi makna hadis. Ketika hadis ini berbunyi bainama. Bainama di sini adalah dzarf zaman, yaitu sebuah dzarf zaman, waktu. Kemudian ittala'a. Ittala'a ini adalah menunjukkan fuj'atan. Ya, artinya kharaja alaina fuj'atan, tiba-tiba. Kemudian yang kedua, wa wada'a kafaihi ala fahidaihi.
ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Maksudnya adalah kedua pahanya sendiri layaknya sikap orang yang sopan. Maka disinilah yang kemudian ini merupakan adab dan sopan santun, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah akhbirni anil Islam. Beritahukanlah padaku tentang hakikat Islam dan amalan-amalan. Begitu pula dengan akhbirni anil ihsan, kemudian akhbirni anil iman, kemudian akhbirni anil anisa'ah. Ikhwani fidin arsadakumullah, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini menandakan bahwa seseorang itu bertanya, ya. Kalau dia bertanya berarti tidak tahu. Akan tetapi di sini, ya, dijelaskan bahwa ketika seorang itu menjawab sodakta, dia membenarkan, artinya di situ adalah orangnya mengetahui. Kemudian yang selanjutnya adalah antuk minubillah. Antuk minubillah artinya adalah al-iman, secara bahasa adalah at-tasdiq wal jazm fil qalbi, yaitu merupakan keyakinan, membenarkan di dalam hatinya. Wa tasdiquhu yadullu ala wasar'an at-tasdiq bima dzukira fil hadis, yaitu membenarkan semua amal yang kemudian dijelaskan di atas tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah fa'ahbirni anis sa'ah. Fa'ahbirni anis sa'ah, yaitu beritahukanlah kepada kami tentang waktu terjadinya hari kiamat, ya. Kemudian yang selanjutnya amarotaha. Amarotaha di sini adalah yang dimaksud adalah al-alamah. Apa ciri-ciri dari yaumul kiamah? Ketika itu Rasulullah SAW ditanya, ya, tentang kapan terjadinya hari kiamat, tapi kemudian beliau Rasulullah SAW menjawab, yaitu tentang alamat-alamatnya. Karena memang meskipun Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang terjadinya yaumul kiamah, tetapi di dalam hadis ini jawaban Rasulullah SAW memberikan jawaban adalah tanda-tanda yaumul kiamah. Ikhwani fidin arsadakumullah, yang seterusnya adalah fiqhul hadis. Fiqhul hadis wa ma yursidu ilaihi. Fikih dan petunjuk-petunjuk dari hadis ini, yang pertama adalah tahsinus thiyab wal hay'ah, membaguskan pakaian dan keadaan. Yastahsanu irtida'is thiyab an-nadhifah wa tatyib birra'iyah az-zakiyah liduhulil masjid wa khuduri majalisil ilmi. Anjuran untuk memakai pakaian yang bersih dan wewangian yang harum ketika hendak masuk masjid serta menghadiri majlis-majlis ilmu. Wa ta'dib fi majlisil ilmi wa ma'al ulama. Kemudian selain itu juga mengajarkan etika, adab dalam majelis ilmu dengan para ulama. Fa inna Jibril alaihi salam ata mualliman linnasi bihalihi wa maqalihi. Bahwa Jibril alaihi salam datang untuk mengajarkan pada manusia dengan keadaan dan perkataannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mahwal Islam. Nah, al-Islam di sini dijelaskan baik secara bahasa, yang kemudian secara bahasa al-inqiyad wal istislam, tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara syar'i qaimun ala
ususi khamsin, secara secara istilah, bahwa kemudian Islam itu ada 5 pondasi. Pondasi yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian mendirikan sholat pada waktunya, ya. Wa iqamis sholat fi awqatiha kamilatus syuruti wal arkan, sesuai dengan waktunya dan kemudian syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Kemudian wa itaiz zakah, yaitu membayar zakat, wa shaumir Ramadan, kemudian siam puasa bulan Ramadan, wa hajjul baitil haram, yaitu menunaikan haji bila mana ia mampu, ya. Ini bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga adalah mahwal iman. Apakah iman itu? Ini dijelaskan juga iman secara bahasa, al-lughatan at-tasdiq, yaitu iman adalah membenarkan. Wa amma syar'an at-tasdiqu al-jazim bi wujudillahi al-khaliq wa annahu subhanahu wahidun la syarikalah. Secara syara' adalah membenarkan dengan yakin akan adanya Allah Sang Maha Pencipta, dan bahwa Allah Dia Maha Suci lagi, tidak ada sekutu baginya. Kemudian wa tasdiqu bi wujudi khalqillahi humul malaikah, yaitu membenarkan tentang penciptaan malaikat, wahum ibadun mukramun, malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang kemudian yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu menjalankan perintah-perintahnya. Begitu seterusnya. Kemudian at-tasdiqu bil kutubis samawiyah, yaitu meyakini adanya kitab-kitab samawi yang diturunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wat tasdiqu bi jami'i ar-rasul, yaitu meyakini semua rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, alladzina ikhtarahumullah li hidayati khalqihi, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberikan petunjuk pada ciptaannya. Kemudian wat tasdiqi bi yaumin akhir, kemudian mempercayai yaumul akhir. Wat tasdiq bi anna kullu ma yajri fi hadzal kaun huwa bi takdirillahi ta'ala wa iradatihi. Kemudian meyakini takdir Allah, baik takdir itu yang baik ataupun yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengimani semua, ya ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu billahi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kalau dia mengkufuri, tidak membenarkan adanya yaitu Allah, Rasul, kitab, ya, Al-Quran dan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik maupun yang buruk, maka ketika dia mengkufuri, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia termasuk orang yang sesat, ya, sesesat-sesatnya. Kemudian yang keempat adalah kaitannya dengan al-islamu wal iman. Di sini dikatakan wa mimma taqaddam ta'lam anna al-islamu wal iman haqiqatani mutabayatani lughatan wa syar'an. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa kita mengetahui bahwa Islam dan iman adalah dua hakikat yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Maka la ibratun bi imanin duna Islam, ya.
maka tidaklah disebut iman tanpa Islam. Kama la ibrata bi islami duni iman, seperti tidak disebut Islam tanpa iman. Oleh karena itu kedua-duanya saling berkaitan, ya. Li'annahuma mutalazimani fala budda minal imani bil qalbi wal amalu bil a'dha. Maka harus beriman di dalam hati kita mengimani, wal amalu bil a'dha, dan mengamalkan seluruh anggota tubuh kita. Itu maknanya al-Islam wal iman, tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Kemudian yang kelima adalah makna al-ihsan. Al-ihsan huwa al-ikhlasu wal itqan. Ihsan adalah ikhlas dan sungguh-sungguh. Ay takhallasa fi ibadatillahi wahdah ma'a tamamil itqan ka'annaka tarahu waktu ibadatihi. Jadi memang benar-benar ikhlas, yakin, ya, bahwa kemudian apa yang dilakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa kita ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ihsan. Kemudian yang keenam adalah as-sa'ah wa amaratiha. Ini yang kemudian ditanya bahwa apa alamat dari yaumul qiyamah, ya. Apa tanda-tanda dari yaumul qiyamah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui waktu kiamat karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkhususkan beliau untuk mengetahuinya, dan dia tidak memberitahukan kepada seorang pun dari hambanya, baik itu dari kalangan malaikat maupun rasulnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kepada Jibril, yaitu yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Akan tetapi beliau Rasulullah SAW menjawabnya dengan sebagian tanda-tanda kiamat yang terdahulu dan menyebutkan keadaan-keadaan yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, ya. Yang pertama adalah menunjukkan fasaduz zaman. Ini masa kehancuran, ya. Kemudian wadha'ful akhlak, degradasi moral, yang kemudian moral dan adab ini sungguh-sungguh sangat prihatin sekali. Haitsu yukthiru uququl aulad wa mukhalafatihim li abaihim fayu'amilunahum mu'amalata as-sayyidi li abidihi. Ini banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan mereka mengadakan sebuah perlawanan pada orang tua, di mana anak-anak menganggap orang tuanya seperti hamba sahayanya. Ini yang disebut dengan uququl walidain. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil adalah in'ikasul umur wa ikhtilatiha, perkara-perkara yang kemudian serba terbalik dan tidak teratur, sehingga hatta yusbiha asafilan nas mulukul ummah wa ru'usahiha, sehingga manusia kalangan bawah menjadi raja dan pemimpin, menyerahkan perkara pada bukan ahlinya, kemudian mereka mengumpulkan harta-harta. Banyak terjadi yaitu foya-foya yang berlebihan. Wa tusnadul umur li ghairiha ahliha wa yukthirul mal fi aidiyan nas wa yukthirul badhi wasarf, mereka berfoya-foya sehingga wa yatabaha annas bi ulumil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk kemudian membangun sebuah bangunan yang kemudian itu dengan riya, dengan supaya dipuji oleh manusia. Wa kasratul mata wal athas, ini juga mereka memperbanyak perhiasan dan perlengkapan rumah, ya. Wa yuta'ala 'alal khalqi wa yamliku amruhum man kanu fi fakrin wa bu'usin,
merasa mereka lebih tinggi dari orang lain, kemudian memanfaatkan orang-orang fakir yang lemah yang hidup dari pemberian orang lain. Ya'isuna ala ihsanil ghair minal badawi wari'ah wa asabihim, baik dari kalangan badui, para pengembala dan semisal dari mereka. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran yang ketujuh adalah as-su'alu 'anil ilmi, bertanya tentang ilmu. Al-muslimu innama yas'al amma yanfa'uhu fi dunyahu aw akhiratuhu. Seorang muslim hanya bertanya tentang hal-hal yang mendatangkan kebaikan, baik itu di dunia maupun akhirat. Wa yatruku su'al amma la faidata fihi, meninggalkan sesuatu pertanyaan yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Ya. Kamayan bagi liman hadara majlisil ilmi, sebagaimana orang yang mendatangi majelis ilmu dan wala misa'an al-hadirina bihajatin ila mas'alatin ma, ya, sebagaimana orang yang mendatangi majelis ilmu dan merasa bahwa orang-orang lain yang hadir hendak bertanya tentang sesuatu, namun tidak ada seorang pun yang berani menanyakannya, maka seyogyanya ia menanyakan hal itu walaupun ia sudah mengetahuinya, sudah mengetahui jawabannya. Agar apa? Liyang tafi'a ahlul majlis bil jawab, agar supaya yang lain, ya, bisa mengetahui jawabannya. Ikhwani fiddin, arsadakumullah, bila mana ketika seseorang di dalam satu majelis ditanyai kemudian tidak tahu jawabannya, maka ya jawaban yang bijak adalah ayyakula la a'lam, ya, saya tidak mengetahui, karena itu adalah merupakan tanda dari kehati-hatian dan ketakwaan dan ilmunya yang benar. Ya, ketika seseorang dalam majelis kemudian dia ditanya sementara waktu dia tidak tahu, katakanlah la a'lam. Ini pelajaran yang ketujuh. Ikhwani fiddin arsadakumullah, pelajaran yang kedelapan yang terakhir, bahwa hadis ini mengandung makna bagaimana min asalibit tarbiyah, bagaimana metode pendidikan. Tariqatus su'al wal jawab minal asalib at-tarbawiyah an-najihah qadiman wa hadisan. Di antara metode pendidikan adalah dengan tanya jawab. Ini adalah merupakan metode pendidikan yang berhasil, ya. An-najihah qadiman wa hadisan, ya, metode yang berhasil baik pada masa dahulu maupun pada masa sekarang. Waqad taqarrarat fi ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi fi katsir minal ahadits an-nabawiyah. Di dalam banyak hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengulang-ulang, dan kemudian metode ini dalam pengajaran kepada para sahabatnya, sebab memang metode ini bisa menarik para pendengar dan mempersiapkan pikiran mereka untuk menerima jawaban yang benar. Ikhwani fiddin arsadakumullah, demikian tadi yang kita bahas, yaitu hadis yang kedua berkaitan dengan al-Islam wal iman wal ihsan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat, apalagi kita di dalam dunia pendidikan, sehingga kita bisa mengambil ibrah, ya, dari hadis ini, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.